Cintaku pada Allah, cintaku karena Allah, karena Allah telah mencintaiku sebelum cinta itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi. Saya Abu Taqi Maestino atau ATM. Sebagaimana banyak isi konten dari video-video saya di YouTube dan di tempat-tempat lain adalah pada dasarnya dakwah kami, dan juga selalu kebanyakan lah ada tamu-tamu agung. Nah, kali ini Masya Allah luar biasa, kami sedang duduk-duduk di rumah kue-kue Bu Hasan dan nasi Madura yang Masya Allah luar biasa nikmatnya di Surabaya, Jalan Manyarojo 6-8, sedang membahas atau mengenai keagamaan. Dan qadarullah saya sedang bersama dengan beliau, Profesor Dr. Suherman Rosyidi, yang ternyata adalah pelaku sejarah, saksi sejarah mengenai PKI. Betul, Ustaz? Ya. Saksi lah, jangan pelaku. Oke. Monggo Ustaz, mungkin ada, karena begini, kelihatannya anak-anak muda ini entah dibuat sengaja atau tidak, banyak juga yang tidak paham mengenai apa itu PKI, komunisme, ateisme, dan kemudian kekejaman mereka, dan bahwa mereka ini adalah pemberontak. Sekarang semacam dibuat berbalik ya Ustaz ya. Dianggap bahwa mereka ini adalah korban. Sedangkan beliau itu ternyata yang Profesor Dr. Suherman Rosyidi ini adalah seorang guru besar negara kita dari UNER, seorang pakar ekonomi syariah, bisnis syariah, dan juga pakar perbandingan agama, akidah, juga ternyata mengalami sendiri. Gitu Ustaz ya. Bisa cerita Ustaz? Alhamdulillah. Ya, saya memang sangat prihatin bahwa anak-anak sekarang ini tidak mengetahui apa tentang PKI. Dan setelah saya cek, itu di dalam mata pelajaran mereka juga tidak ada itu. Bahkan pelajaran sejarah juga tidak ada. Nah, saya sangat prihatin sekali, khususnya mengenai PKI ini. Saya menyaksikan sendiri 100%, tapi di Surabaya ya, enggak di Jakarta, apalagi Lubang Buaya dan sebagainya, tidak. Surabaya saja. Waktu itu saya SMA, kelas 2, waktu itu. Jadi sudah cukup mengerti, sudah bisa menghayati keadaan. Tidak hanya itu, saya tergabung di dalam KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Rayon Sultan Syahrir. Saya anggotanya. Sebagai anggota KAPI, maka kami ini waktu itu ya ditugasi untuk untuk dalam tanda petik itu jaga malam gitu ya, bergantian. Itu tempatnya di Jalan Tiroyo, Surabaya. Lalu saya di situ pulang pagi-pagi sebelum berangkat sekolah itu baru pulang habis sholat subuh gitu. Itu hampir tiap malam saya di sana. Dan saya menyaksikan, Masya Allah, luar biasa. PKI itu betul-betul ada. Betul-betul ada. Itu tahun 66 ya. Awal-awal 66 gitu. Itu, nah, pada yang saya saksikan itu seharusnya kita seharusnya kita menyadari betul betapa PKI itu memang memberontak, memang pemberontak. Yang sekarang ini dialih-alihkan, dihalus-haluskan, ditutup-tutupi, malah ada suara yang mengatakan bahwa PKI yang menjadi korban. Iya, betul. Itu menyedihkan sekali. Subhanallah ya. Saya ini jaga malam. Tahun berapa itu Ustaz? 65. 1965. Masih ingat kira-kira bulan apa Ustaz? Mungkin. Waduh, ya mungkin sekitar sebelum maupun sesudah PKI dibubarkan. Iya. Terus Ustaz, monggo. Waktu saya kelas 2 SMA. SMA mana Ustaz? SMA 4. SMA 4. Nah, tadi sudah saya sebut, saya ini anggota KAPI Rayon Sultan Syahrir. Dan kabarnya sampai sekarang juga belum dibubarkan, dibekukan sampai waktu yang tidak terbatas, KAPI, kami dan seterusnya itu. Yang namanya
saya menyaksikan sendiri pertempuran fisik di Balai Pemuda. Fisik seperti orang perang gitu. Ustaz, bacok-bacokan gitu. Ada satu dua, tapi tidak banyak. 1-2 orang yang memegang senjata. Tetapi yang kebanyakan dipakai senjata itu adalah kursi yang dipatahkan. Sehingga ujungnya runcing-runcing. Nah, itulah yang menjadi senjata. Yang luka itu sudah saya tidak pernah tahu. Tapi yang mati ada. Kena itu. Senjata kayu tadi itu. Itu kursi yang dipatahkan. Iya, Ustaz. Itu panting brak begitu. Iya, Ustaz. Terus ya. Nah, pernah juga saya ini ketika sedang berjaga, tiba-tiba kedengaran suara yel-yel begitu, ya, dari jauh. Lalu setelah mendekat kami tahu bahwa mereka sekelompok pemuda yang diangkut dengan sebuah truk. Gitu. Tiba-tiba berhenti di depan tempat kami itu. Saya waktu itu berempat. Kira-kira berapa puluh orang, Ustaz? Ya mungkin 20-30 gitu ya. 30 orang. Sedangkan di truk saya 4 orang. Hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Di markas KAPI itu. Ya. Di mana jalan Dinoyo. Jalan Dinoyo. Ya. Masih ingat nomornya, Ustaz? 149. 149. Ya. Dinoyo 149 Surabaya. Ya. Baik. Ya, betul. Itu mereka turun. Begitu turunlah, kok ya tahu bahwa itu tempatnya KAPI gitu ya. Mereka turun, langsung masuk sudah sampai ke pintu gerbang. Kami berempat ini sudah berpikir mati aja. Ya gimana lagi? 30 orang, 20 atau 30 orang gitu ya. Saya tolak-tolak sama kawan-kawan begini. Tapi kami tidak lari. Ya, tetapi Allah masih melindungi ya. Tiba-tiba orang-orang kampung kerutuk-kerutuk gitu. Macam-macam ucapan mereka itu, ada yang melarang ya, ada yang hanya teriak-teriak gitu. Sehingga orang-orang tadi itu yang naik lagi ke truk terus berlalu. Kami hanya menduga mereka ke Balai Pemuda, tapi tidak tahu kemana. Sebab setelah itu malam itu juga kami tidak keluar, tidak berani keluar, tidak ingin keluar. Nanti takut ada apa-apa lagi begitu. Malam itu kami hanya di Dinoyo itu. Kalau malam-malam yang lain tuh, walaupun tidak selalu, kadang-kadang kami mendapat kontak begitu ya untuk pergi ke Balai Pemuda. Kadang-kadang itu, tapi seringkali tidak. Tapi yang saya tidak bisa bayangkan, apakah pemirsa bisa membayangkan, saya tidak tahu ya. Rasa yang tiap malam itu rasanya itu, hati itu ketar-ketir begitu ya. Tiap malam pada tahun-tahun itu. Bisa saja mereka menyerang mendadak, Ustaz ya? Bisa saja. Dan sudah tetapi memang di tempat saya itu sendiri tidak pernah terjadi dalam tanda petik peperangan, itu tidak pernah. Yang ada itu di Balai Pemuda. Tempat antum dulu di mana, Ustaz? Tempat panjenengan dulu waktu itu? Di itu tadi, di Dinoyo. Tinggalnya di situ? Oh, tinggal. Tinggal bapak di Jolotundo. Oh, Jolotundo. Jalan Jolotundo. Tapi yang jadikan target serangan ya di Dinoyo itu tadi itu. Bukan target serangan, itu adalah markas. Markas ya, baik. Ya, markas tempat kami jaga malam lah gitu ya, berjaga gitu. Hanya saja saya tidak tahu pemilik gedung itu siapa. Sampai sekarang pun saya tidak tahu. Hanya nggak tahu kenapa komandan, istilahnya komandan, ketua KAPI itu dulu namanya komandan Rajon itu menunjuk tempat itu ya, terus kami ke situ gitu saja. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Hanya untuk memberitahu saja bahwa PKI itu memang ada. Saya pernah mendapat serangan atau hampir mendapat serangan. Dan apakah mereka memang memusuhi kaum beragama atau khususnya Islam? Oh iya, itu pada waktu gini ya. Ya, itu pada waktu sebelum PKI, sebelum G30S. Sebelum 30 September 65 ya. Sebelum itu. Ya Allah. Bapak saya almarhum itu saya melihat sendiri catatan mereka itu. Menjadi target nomor 1 untuk dibunuh. Ayahanda? Ayah saya. Kalau boleh namanya Haji Ahmad Hanafi. Haji Ahmad Hanafi. Ya. Target nomor 1? Hah? Target nomor 1 dibunuh? Ya gini ya. Di Surabaya? Nggak tahu, apakah itu level Surabaya atau level kecamatan atau apa, saya tidak tahu. Yang jelas di rumah saya di Gedung Sroko sini, waktu itu belum di Jolotundo, masih di Gedung Sroko. Ayah saya itu nyewa, ngontrak rumah di situ. Depan rumah saya persis itu pemuda rakyat, pemudanya PKI.
itu nyanyi-nyanyi sampai pagi tiap malam. Mungkin masih ingat Ustaz nyanyiannya seperti apa itu? Atau Ya, kata-katanya? Genjer-genjer. Nah, misalnya. Genjer-genjer ya. Ya. Apalagi? Nasakom jiwaku. Nasakom jiwaku. Apalagi ya. Ustaz? Ayunkan tinju kita, ayo maju. Nah, gitu seterusnya dia. Ada kalimat-kalimat yang jiwaku, kalimat-kalimat yang jelas menjurus kepada kelompok agama gitu mungkin? Atau gimana? Nyanyian ya, enggak ada tuh. Enggak ada. Nggak ada. Tapi yang ada itu ini spanduk. Spanduk. Hanya misalnya 7 setan desa. 7 setan desa. Oh ya, diantaranya Kiai. Ya, itu. Ya, memang doktrin komunis diantaranya memusuhi kaum beragama. Ya. Kalau di Indonesia ya. Spanduk ini, banyak itu. Apa namanya? Hancurkan 7 setan desa. Itu. Spanduk. Ya, banyak itu. Banyak. Utamanya Kiai gitu ya. Ada, ya Kiai, Haji. Haji juga ya. Iya. Itu subhanallah. Ada juga yang menarik. Kalau dulu di depan gang itu ada gapura gitu ya. Depan gang. Semua gang di Surabaya ini ya. Gedung Serokok gang 1, gang 2, gang 3 gitu. Itu dihiasi kalau musim hari-hari tertentu. Wah, itu rebutan antara orang Islam dan PKI. Misalnya hari buruh berdekatan dengan Maulid Nabi begitu misalnya. Wah, siapa yang dulu saja menghiasi itu. Ya, Maulid Nabi Muhammad SAW gitu bisa, atau dia dulu. Wah, itu suasana rebutan dan orang sak kampung itu menjadi tidak akur. Saya merasakan itu, walaupun saya masih anak-anak ya. Pada waktu di Gedung Serokok itu saya masih SMP. Itu apa itu namanya? Rebutan gapura itu saya melihat pada zaman itu. Nah, PKI itu senengannya saya masih ingat tuh. Senengannya itu kalimat berbunyi revolusi tetap kiri. Maksudnya apa itu, Ustaz? Kiri itu mungkin kelompok mereka itulah. Baik. Gitu ya. Revolusi kan Bung Karno tuh mendengung-dengungkan bahwa revolusi belum selesai gitu ya. Betul, iya. Revolusi belum selesai dan beliau sendiri adalah pemimpin besar revolusi. Ya, menyebut presidennya kan tidak boleh Presiden Soekarno, tapi Pangti PBR. Pemimpin besar revolusi. Ya, Panglima tinggi ya. Dan PBR, pemimpin besar revolusi. Ya. Penyambung lidah rakyat Bung Karno. Penyambung lidah rakyat Bung Karno. Ya. Itu dulu nyebut itu selalu begitu. Iya. Itu. Nah, saya masih ingat senangannya PKI itu revolusi tetap kiri gitu. Nah, itu rebutan Maulid Nabi, Isra Mi'raj ya, misalnya gitu, permulaan Ramadan. Itu kalau berdekatan dengan hari apa mereka itu orang-orang kampung itu, ya saya bukan pengurus kampung, saya masih anak-anak. Itu rebutan. Gitu. Nah, itu suasana pada waktu itu. Seingat saya tadi, maaf sebelumnya beliau sempat sampaikan pernah menyaksikan tawuran Ustaz ya? Ya. Antara SMA 1 ya? Apakah perlu itu? Nggak apa-apa. Ya. Baiklah ya. Jadi pada waktu itu saya di SMA 2. Oh, jadi sebelumnya SMA 2? Iya, saya pindah SMA 4. Oh, gitu. Kelas 2 pindah SMA 4. Iya. Mulai saya ini masuk SMA 2, lulusan SMA 4. Jadi SMA 2, saya kelas 2 itu sedang olahraga. Harinya Selasa. Itu pulang dari olahraga dari lapangan, ya pakai kaos itu, enggak pakai sepatu, pakai celana pendek kan gitu ya. Itu masuk kembali ke ruang. Ya kok ada perang. Setelah kami makin dekat, saya tahu anak SMA 1 melawan SMA 1. Satu sekolah? Satu sekolah. Perkaranya Ustaz? Perkaranya itu ternyata ini yang PKI dan yang bukan PKI. Oh, jadi satu sekolah, yang satu blok pro PKI, iya. Satu anti PKI. Iya. Oh. Lalu? Ya terjadi peperangan. Memang perang, jadi memang fisik. Bukan hanya pertengkaran mulut, tidak. Lantas nggak tahu ceritanya bagaimana, kemudian SMA 1 itu libur sebulan. Setelah libur sebulan, hasil akhirnya adalah SMA 1 itu dipecah menjadi SMA 1 dan 9. Saya SMA Negeri 9. Nah, ini saya tidak tahu sejarahnya ini. Saya kan masuk ya tahun 90. Karena di waktu itu saya tidak tahu, hanya saya di 8 SMA. Iya. Hanya di 8 waktu itu. Masuk akal itu. Ya, maka itu dari SMA 9. Itu terjadi ketika saya SMA kelas 2. Baik,
Itu sebegitu kerasnya. Begini ya, sebelum itu SMA Wijaya Kusuma itu kan 3 ya, SMA 1, 2, dan 5. 1, 2, 5. Setiap Senin, semua anak 3 sekolah ini upacara. SMA 1 bareng upacara. Yang menjadi inspektur upacara gantian. Oh, iya. SMA 1, terus 2, terus 5. Yang direktur SMA 1 itu PKI. SMA 2 dan 5 tidak. Maka itu terasa sekali kami murid ini ya. Kalau SMA 1, direktur SMA 1 yang memimpin, suruh nyanyi gitu. Kanyang Malaysia, Nasakop Jiwaku, segala macam itu. Nyanyi aja. Ini saya tambahkan sedikit kesaksian saya pernah dengar dari Ami atau Paman Abdullah Al-Batati, semacam koordinator kerukunan masyarakat Arab Yamani Ampel di Surabaya. Beliau alumni SMA Trimurti. Nah, kata beliau juga begitu, di Trimurti juga ada unsur komunisnya, sehingga terjadi bentrok juga internal itu gitu loh. Dan kemudian ya cocok lah kira-kira dengan ini sampai. Cuman saya tidak tahu nama beliau itu. Yang saya tahu cuma nama direktur SMA saya itu Pak Markaini. Saya masih ingat itu direktur saya. Tapi 1 dan 5 itu saya tidak tahu namanya memang. Tetapi saya merasa kalau SMA 1, SMA 2 dan 5 yang menjadi inspektur upacara, isinya anak sehat. Ya, anak-anak belajar yang baik dan seterusnya begitu. Tapi kalau nyanyi aja. Nyanyi Ganyang Malaysia. Nyanyi PKI. Macam-macam nyanyi. Masih ingat Ustaz? Kalimatnya dan nadanya. Kalau kayak Nasakop Jiwaku itu, ayunkan tinju kita, satu padu bersatu, mari kita, ayo terus maju. Nasakom jiwaku, singkirkan kepala batu. Nasakom 1, cita Indonesia pasti jaya gitu loh. Apa? Iya. Ya, ada banyak yang saya ingat ya, cuma 1-2 lagu aja. Tapi dulu banyak lagunya. Iya, terbayang lah kan. Iya. Siapa bilang Bapak dari Blitar, Bapak kita dari Prambanan. Siapa bilang rakyat kita lapar, Indonesia banyak makanan. Itu ketika Indonesia sedang inflasi besar, rakyat itu melarat semua, orang tuh makannya bulgur. Yang di Amerika Serikat. Jadi maaf Ustaz, itu mungkin zaman sekarang seperti buzzers itu ya, zaman dulu udah ada. Gitu. Jadi yang buzzers itu kalau dari zaman istilah manajemen strategi atau strategi manajemennya adalah propagandis. Istilah kerennya sekarang ada buzzers, tekniknya itu propaganda, pencitraan. Jadi zaman dulu sudah ada Ustaz. Ya. Cuman kalau dulu itu menjadi gerakan nasional terang-terangan. Sekarang emang enggak, tetap aja sekarang juga. Itu anak muda harus hafal itu. Oh gitu. Iya. Harus melalui sarana apa? Kalau sekarang kan melalui media sosial. Radio ya? Iya, radio. Ya televisi belum ada ya? Ya, hanya radio. Dan surat kabar. Ya, surat kabar. Dan majalah. Kadang-kadang juga disebarkan dari pesawat terbang. Pamflet gitu. Pamflet ya. Brosur pamflet. Gitu. Orang anak-anak Jawa, anak Surabaya motor mulu buat koran gitu loh intinya. Motor mulu itu pesawat terbang. Membuang koran. Buang koran gitu. Ustadz, ada pertanyaan titipan ini. Apakah ada hubungannya dengan Hari Buruh, Ustadz? Ya. Ada, Ustadz? Ya, Hari Buruh waktu itu menjadi acuan dan andalan mereka. Itu yang tadi saya ceritakan. Kalau misalnya Maulid Nabi misalnya dekat dengan 1 Mei, rebutan itu gapura ganggang itu antara kaum muslimin ya dan mereka. Itu. Rumah bapak saya itu nomor 12, Gedung Serko Gang 2. Nomor 14 itu ketua PKI. Namanya Pak Asmuin. Karena buruh ini identik dengan kaum proletariat kan? Iya. Maaf Ustadz, ini saya mau katakan kepada pemirsa, tolong dikoreksi. Karena begini saudara, dari disiplin ilmu perbandingan agama, di masa ujung dari masa abad pertengahan atau masa medieval gitu ya, lalu berlanjut kepada Renaissance, kelahiran kembali, berlanjut kepada masa Aufklärung atau Enlightenment, pencerahan, masuk kepada masa modern. Nah, di masa modern ini ada gerakan yang dicetuskan oleh Karl Marx
seorang Yahudi Eropa dari Kaukasus, dia bukan Yahudi asli sebenarnya, dari ya Kaukasus itu, untuk meniadakan kelas-kelas feodal. Betul Ustaz ya? Iya. Di masa abad pertengahan itu ada yang namanya kelas feodal. Sistemnya feodalisme. Membagi masyarakat strukturnya menjadi 4 kelas. Piramida. Yang paling bawah ini masyarakat bawah, yang kemudian di PKI atau komunis menjadi disebut sebagai proletar, ya. Karangan bawah, buruh, petani, pekerja kasar, dan lain-lainnya yang pada masa itu tidak terdidik, tidak boleh sekolah di masa abad pertengahan. Kemudian di atasnya adalah kaum tenaga ahli, ya, pedagang, pebisnis, kapital. Kemudian di atasnya lagi adalah kaum bangsawan, ya, atau kaum aristokrat. Terakhir kaum agamawan. Nah, Karl Marx ini melalui bukunya juga nanti dituliskan oleh orang-orang sosialis, sekuler dan lain-lainnya, ingin meniadakan itu menjadi satu common, ya, community, common, komunisme, sehingga menjadi komunisme itu. Komunisme itu. Ya. Nah, ada yang bisa saja menunggangi kaum buruh untuk itu. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam tidak meniadakan adanya kelas-kelas. Tetapi perhatikan, bahkan dalam Ramadan saja, seseorang sudah beribadah luar biasa, sudah sholat 5 waktu, sudah sholat sunnah, sudah berpuasa Ramadan, sudah berzikir. Puasanya tidak akan sah kecuali dia membayar zakat. Artinya, nuansa sosialisme dalam tanda kutip yang Islami selalu ada dalam Islam. Islam adalah agama 124.000 nabi sejak awal zaman. Tidak pernah berubah tentang tauhid, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira itu mengapa memang ini bisa berbenturan. Dan Ya. terakhir Ustaz, ada pesan mungkin terakhir? Enggak, gini aja ya. Jadi tolong, saya seperti yang pembukaan tadi, saya prihatin sekali bahwa anak-anak sekarang ini, termasuk cucu-cucu saya, tidak tahu apa-apa tentang PKI. PKI itu apa? Begitu, tidak tahu sama sekali. Saya khawatir itu bahwa ini memang sengaja dibikin tidak tahu. Tapi saya tidak punya buktinya. Hanya saya khawatir saja bahwa ini memang sengaja dibikin tidak tahu. Sebabnya apa? Wallahu a'lam. Nggih. Ya, saya kira itulah. Terima Mungkin kasih banyak Ustaz. Iksan Tanjung jauh lebih tahu tentang hal ini. Ihsan atau Alfian? Oh iya, Alfian Tanjung. Iya, Alfian Tanjung jauh lebih tahu tentang hal ini. Ya, baik Ustaz. Saya kira Terima kasih demikian. banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini di malam ganjil, ya. Malam ganjil Ramadan. Saya sedang i'tikaf sehabis memberikan tausiah tarawih dan kemudian melaksanakan 11 rakaat di masjid ini. Masjid ini masjid yang cukup legendaris di Surabaya, bernama Masjid Al-Jihad. Ada latar belakangnya mengapa diberikan nama Al-Jihad, di mana dalam bahasa Arab Al-Jihad atau jihad itu artinya adalah upaya yang sungguh-sungguh. Tetapi juga ada makna yang berkonotasi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kebetulan barakallahu fikum tadi, Masya Allah, tadi kami sedikit bernostalgia dulu di daerah-daerah sekitar sini, di Kupang Kerajaan, Pacar Kembang, di Ponegoro, ya, Tudung Doro ada tram listrik, Pak, ya, tram listrik dan tram uap, ya, betul. Nah, itu nanti kita bahas nanti. Tapi yang sekarang saya ingin bahas ini, pertama, mengapa diberi nama Al-Jihad, dan kedua, dengar-dengar ada hubungannya dengan jihad atau amar ma'ruf nahi mungkar melawan PKI. Betul apa tidak, Pak? Betul. Jadi benar apa yang disampaikan oleh ya. Masjid ini punya sejarah, yaitu masjid kecil, ya, yang di sekitarnya itu banyak kuburan, lalu banyak orang-orang PKI yang mendropnya, ya.
perkembangan Islam pada waktu itu agak sulit karena setiap ada pengajian umat Islam ini selalu dilempari batu. Lempari batu. Ya, dilempari batu ya untuk menggagalkan pengajian-pengajian itu. Tapi alhamdulillah umat Islam walaupun kita itu belum berapa banyak, tapi mempunyai keberanian untuk menghadapi mereka. Ya, lalu masjid yang dulu milik pribadi yang namanya Bapak Soleh, ya, kemudian ahli warisnya itu mewakafkannya kepada umat Islam, ya. Nah, kemudian umat Islam itu membentuk pengurus, ya, kemudian bertekad betul-betul untuk membangun Islam di negeri ini, di daerah ini. Dan pada waktu itu masjid itu diberi nama Al Jihad karena betul-betul masjid perjuangan, ya, untuk melawan kekuatan-kekuatan PKI pada waktu itu. Dan alhamdulillah kemudian kita melakukan peletakan batu pertama mulai pembangunan, yaitu pada bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, ya, kita letakkan batu pertama yaitu tahun 1974, ya, tahun 1974 kita mulai membangun. Dan yang meletakkan batu pertama itu adalah seorang perwira angkatan laut yang bernama Ustaz Abdullah, ya. Nah, itu sejak itu kita bangun pada waktu itu membeli rumah-rumah sekitarnya, ya. Ada juga yang mewakafkan, ya, ada yang tukar guling dan sebagainya, sehingga masjid ini sekarang panjangnya 19 meter, lebarnya panjangnya 31, lebarnya 19 meter. Dan alhamdulillah, ya, berkat kemauan yang sungguh-sungguh dari umat Islam, ya, kita betul-betul menegakkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi kita tidak berada di bawah satu golongan, ya, tapi betul-betul berdiri atas landasan kita Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sampai sekarang kita ingin membentuk ukhuwah Islamiyah, bersatunya umat Islam untuk melawan kekuatan-kekuatan yang batil. Bapak tadi belum diperkenalkan namanya, Pak. Nama saya adalah Muhammad Idris Hamid. Muhammad Idris Hamid. Ya. Kalau Bapak Suwono, Pak Suwono. Suwono, nggih. Nuhun sewu, Pak. Bisa agak kesini dikit, Pak. Ini sambil saya putarkan ini suasana masjid, ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dulu ini musola kecil ya, Pak, ya? Musola kecil, 3,9 meter. Kecil sekali, ya. Jadi kecil dan betul-betul ya tidak memenuhi syarat sebagai tempat ibadah. Nah, ini generasi muda ini. Sebentar, bapak-bapak, kelihatannya banyak generasi muda yang tidak paham, Pak, apa itu PKI, apa itu komunisme, dan betapa mereka dulu memang pernah misalnya membunuhi khususnya kaum umat beragama, khususnya orang Islam. Dan katanya juga memberontak. Itu betul atau tidak, Pak? Sebab katanya sekarang ini ada yang bilang itu bohong. Sedangkan kalau generasi saya, kami masih mendapatkan pelajaran itu, sejarah itu, dan filmnya. Nah, ini kebetulan dengan para saksi-saksi sejarah ini. Apakah itu betul atau bohong, Pak? Mengenai pemberontakan PKI, kekejaman PKI, komunisme, Nasakom, dan lain-lainnya. Betul atau bohong, Pak? Itu betul, fakta sejarah. Betul ya, Pak, ya? Fakta sejarah. Bisa cerita, Pak? Ya, bahwa ketika saya datang di negeri ini, ya, tahun 64 saya kuliah di sini, saya menghadapi CGMI. Ya, kita dari HMI menghadapi CGMI. Apa itu, Pak? CGMI himpunan mahasiswa. Korps komunis, ya. Mahasiswa komunis itu, PKI. Dan itu kita betul-betul pada waktu itu menghadapi mereka itu betul-betul ada semacam perlawanan begitu. Jadi di perguruan tinggi terjadi kontradiktif terus, dan ternyata PKI di mana-mana sudah punya kekuatan. Dan umat Islam pada waktu itu terus terang memang kita sudah waspada. Dan ternyata di bulan-bulan September, Oktober itu mereka menunjukkan kekuatan, dan ternyata ada kudeta, ya, di tahun 65 itu.
ya, sehingga di mana-mana terjadi perlawanan, ya, dan kita kebetulan ABRI pada itu bersatu dengan umat Islam, ya, dan sehingga yang namanya DNA, ID, Poso dan sebagainya itu yang jelas-jelas ingin menghancurkan kekuatan Islam. Dan sekarang saya melihat juga kekuatan PKI itu tanpa bentuk, organisasi tanpa bentuk, tapi kekuatannya sekarang itu dia terorganisir, hanya sekarang tidak menamakan diri, hanya ideologinya, ya, ideologi komunis kelihatan sekali. Ternyata HTI dibubarkan, ya, FPI dibubarkan, tokoh-tokoh Islam dipenjara, ya, bahkan ada yang dibunuh dan sebagainya. Ini kita umat Islam ini harus sadar bahwa sebenarnya kita itu sekarang di bawah kekuatan komunis atau sekuler yang ingin menghancurkan Islam di negeri ini. Bapak dulu mengalami tidak kejadian-kejadian nyata, kejahatan-kejahatan PKI, mungkin melihat ada pemukulan, penganiayaan, pembunuhan terhadap orang-orang di sekitar sini yang dilakukan oleh PKI? Di daerah di Surabaya sini? Jarang ya? Karena banyak yang melawan. Oh, banyak melawan? Melawan kita nih. Jadi di daerah-daerah itu biasanya pelosok itu yang dibantai. Bahkan masuk ke masjid, ke musola itu orang PKI bantai. Bahkan ada keluarga yang mungkin mengalami itu, Pak, atau tidak ada. Saudara, tapi tahu ya, Pak ya? Tahu dia, sejarah ceritanya gitu. Nggih. Saya asli Surabaya. Nggih. Di Urus Marjo. Ya. Urus Marjo. Baik. Kalau Bapak asli sini? Saya lahir di Bali. Oh, Bali. Ya. Jadi negeri Bali itu bukan mayoritas Muslim, ya, Hindu, tapi terus terang antara Hindu dan Islam pada waktu itu toleransinya cukup besar, ya. Cuma mereka juga dengan Islam itu tidak begitu simpati, ya. Ternyata umat Islam di sana juga sulit bisa berkembang. Nah, yang mengenai PKI tadi, Pak, di Surabaya, Bapak pernah tahu bagaimana kegiatan mereka atau tindakan mereka atau anarkisme mereka atau gimana? Paling tidak Bapak dengar sebagai sesi sejarah deh gitu. Yang mengalami gitu. Mereka itu ya apa yang dikatakan teman saya ini memang kalau di Surabaya itu banyak PKI, ya, Gerwani dan sebagainya, ya. Tapi mereka tidak se-ekstrim di daerah, ya. Karena kekuatan umat Islam di kota itu dia juga masih besar, ada perlawanan. Dia tidak begitu berani. Cuma orang-orang PKI yang ada di sini memang banyak yang ditangkap, ya, oleh ABRI pada waktu itu. Saya masih menyadari bagaimana mereka itu, ya, kekuatan mereka dilumpuhkan. Baik, terakhir Bapak-bapak sebagai yang usia Bapak sekarang Bapak? Sekarang 78. 78. Ya. Masya Allah, Allah ibarik fikum. Kalau Bapak? 71. 71. Masih 17 Pak ya? Dibalik. Begini Pak, kami yang generasi muda ini minta pesan Pak. Pesan-pesan dari para tetua ini, para senior-senior kami, para mujahidin senior ini. Apa Pak? Ya. Mungkin dari... Ya, saya cuma berpesan, ya, bahwa umat Islam ini jangan mau diporak-porandakan, dipecah belah, ya. Ya, uhuwah Islamiyah itu harus betul-betul dipegang teguh, jangan terkena penyakit wahan, hubbud dunya wa qahratul maut. Jadi cinta dunia dan takut mati, ya. Kalau sudah penyakit ini yang banyak dikhawatirkan Rasulullah itu terjangkit di kalangan umat, betul-betul umat ini akan lumpuh. Walaupun kita katanya mayoritas, ya, mayoritas, tetapi tidak punya kekuatan sama sekali. Ini perlu disadari. Ada Pak? Tambahan Pak? Betul itu dikatakan Ustadz ini memang bahkan mayoritas itu Islam, tapi bagaikan buih di laut itu tanpa ada kekuatan. Sekarang pun aja dibilang KTP, tapi ya KTP saja. Tapi betul-betul Islam apa itu tidak ada ini. Gitu. Oke. Kalau saya tambahkan pemirsa, saya
pernah menjadi pemerasaran Pancasila. Jadi saya bicara dengan dasar. Di tahun 2015 membahas mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar, kebinekaan dan seterusnya. Saya mendapatkan sertifikat MPR RI. Nah, saya hanya ingin ingatkan, ingatlah bahwa dasar negara Republik Indonesia itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Betul Pak ya? Itu bukan suatu omong kosong, hayalan, tapi ada di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 1. Dasar negara ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah dalam bahasa Arab adalah Al-Ilah, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian tentu ketuhanan yang Maha Esa itu ditaruh di sila pertama Pancasila. Dan ingat, sila keempat Pancasila itu adalah musyawarah mufakat. Itu adalah prinsip dasar. Seperti kami ini sekarang sedang bermusyawarah, bermajlis. Musyawarah mufakat itu adalah juga cara dari 4 pengganti kepemimpinan Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum dipilih melalui musyawarah dan mufakat. Kalau kapan-kapan umrah ke Madinah, jangan lupa mampir tuh di dekat-dekatnya Masjid Nabawi, sekitar 500 meter dari Masjid Nabawi. Ada kebun Saqifah Bani Sa'diyah, ya. Itu ada di kebun itu adalah tempat pemilihan dari Abu Bakar. Dan kemudian sesudah Abu Bakar wafat, pemilihan Umar juga melalui musyawarah mufakat. Utsman juga dan Ali juga. Nah, itu sila keempat kita. Musyawarah mufakat persis seperti cara Khulafaur Rasyidin dipilih. Mari kita laksanakan yang betul. Kalau enggak, kita durhaka terhadap para pendiri negara ya Pak ya. Para pendiri negara sudah mengorbankan nyawanya. Ingat, Surabaya ini adalah kota pahlawan. Ribuan orang mati di sini untuk membela kemerdekaan. Jadi jangan ajari umat Islam mengenai Pancasila, betul Pak ya? Justru Pancasila itu diambil dari prinsip Islam. Setuju atau tidak Pak? Ya. Perjuangan Surabaya itu dipimpin oleh seorang ulama, Hasyim Asy'ari. Betul. Hasyim Asy'ari yang pimpin perang. Dan banyak semuanya itu. Ya, kita tahu pahlawan-pahlawan nasional kita kebanyakan mayoritas adalah kaum muslimin, dan banyak dari mereka adalah para ulama atau minimal kader atau murid para ulama. Jadi orang Islam cinta Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia, betul Pak ya? Dan sudah terbukti, bukan omong kosong, bukan hayalan. Saya kira demikian saja. Ini sudah banyak yang mulai iktikaf. Masya Allah itu suasananya. Dan halo Pak, ini kebabnya sudah mulai dingin. Buatan piring ya? Iya. Alhamdulillah. Baik. Kami pamit dulu. Insya Allah mau menikmati hidangan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintaku pada Allah, cintaku karena Allah, karena Allah telah mencintaiku sebelum cinta itu ada. Cintaku pada Allah, cintaku karena Allah, karena Allah telah mencintaiku sebelum cinta itu ada.